IHSG all time high terus, buy or bye-bye nih. Halo, kenalin nama saya adalah Juliati, saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Di video ini saya akan membantu memberikan insight-insight berupa analisa beberapa saham. Jadi bagi teman-teman kalau ada yang ingin nanya-nanya, boleh banget silakan drop di kolom komentar di bawah. Dan disclaimer, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Sebaiknya teman-teman analisa kembali dan sesuaikan dengan trading style-nya masing-masing juga. Kita langsung mulai aja. Saya akan share screen dan aku mau jawabin dulu ya beberapa pertanyaan yang udah masuk di kolom komentar. Sini, hmm, jadi pernah ada yang tanya, beli sekarang Big Bang lagi di ATH untuk long term, boleh nggak gitu? Berani nggak? Ini bukan masalah berani atau enggak ya. Ya tergantung masing-masing sih kalau mau berani atau enggaknya. Terus kalau mau DCA terus, kalau untuk long term sih sebetulnya lebih enak ketika lagi terkoreksi ya. Dan biasanya Big Bang itu ada siklusnya. Dan kebetulan ini lagi siklusnya tuh lagi naik. Paling kalau mau BBRI yang masih agak di bawah ya. Kalau BCA, BMRI itu udah cukup naik, udah all time high bahkan BCA-nya. Jadi paling biasanya nih dari penelitian saya di bulan-bulan April itu biasanya sering terkoreksi. Jadi kalau untuk long term mungkin menunggu aja sampai masuk ke fase koreksinya lagi ya di bulan-bulan April tahun depan. Barangkali, tapi tetap kembali kita harus analisa kembali chartnya masing-masing. Jadi bukan berarti, oh tunggu April, berarti nanti April gitu. Enggak ya, tidak ada yang pasti di market. Jadi kita tetap mesti analisa masing-masing, kita cek kapankah kira-kira Big Bang-nya itu misalnya oversold. Kalau lagi oversold biasanya kesempatan untuk beli. Nah, sekarang paling hanya BRI yang masih lumayan ya, jarak ke resist atau ke all time high itu masih jauh. Nanti akan kita bahas kok nih BBRI-nya dan beberapa bank-bank lain juga saham-saham lain yang menarik. Lalu ini minta dibahasin BBKP, oke, sudah saya catat. Juga ada pertanyaan, kalau mau ketemu belajar trading apa bisa? Bisa. Kita sering sebenarnya kerjasama dengan sekuritas-sekuritas. Terakhir itu aku pernah ngajar, dan ini kelasnya gratis loh, oleh sekuritas. Waktu itu sih di investasiku. Kedepannya kita belum tahu, tapi yang paling terdekat ada acara ini, yaitu dengan sekuritas. Cuma memang nggak spesifik belajar tentang trading ya. Yang ini kita memang agak out of the box. Dan ini pertama kalinya, saya rasa di Indonesia sih, pertama kalinya hanya aku dan Foni yang belajar pace, tapi khusus untuk para trader. Jadi memang kita sangat tertarik dengan belajar. Aku sama Foni itu banyak sekali belajar dari beragam ilmu. Jadi nggak cuma tentang trading, tapi juga Foni belajar NLP dan dia pertama kalinya ya si Foni yang menggabungkan NLP dengan maksudnya NLP untuk para trader. Nah, kita juga mendalami Chinese Metaphysics spesifiknya di Pace dan kita mau mencari nih, ada nggak nih ya cara untuk membantu para trader supaya mengenali mereka tuh sebenarnya punya hoki nggak? Nah, luck itu bukan create luck sih ya, tapi mengaktifkan, lebih ke mengaktifkan hokinya. Boleh setuju, boleh tidak. Tapi kalau teman-teman penasaran dan mau ikutan acara ini, boleh banget. Caranya sangat gampang banget. Tinggal buka rekening aja. Kalau misalnya belum punya rekening Sukor Sekuritas dan melakukan top up minimal 100.000. Jadi silakan kalau mau daftar itu boleh banget. Dapat free lunch pula. Lalu ada ini ya edukasinya tentu nanti bisa tanya jawab. Kalau teman-teman nggak tertarik dengan pacenya, it's okay, cuma sekedar mau ketemu lalu diskusi itu boleh banget karena di sini kita ketemu dengan banyak orang, dengan banyak trader, jadi kita bisa networking juga. Ya, ini yang paling dekat acaranya. Lalu kita kembali ya ke pertanyaan lain. Nanti kalau misalnya ada acara-acara lain, terutama yang free, teman-teman pantau aja. Biasanya kita selalu umumin di Instagram atau enggak di Telegram. Jadi kalau belum follow Instagramnya Wisdom and Invest ataupun Telegramnya Wisdom and Invest, silakan ya bergabung dulu dan di follow dulu. Besok BNI kan laporan Q2 muncul. Oh maaf, ini aku terlambat yang ngejawabinnya ya.
tapi aku sempat jawabinnya di kolom komen nih. Kalau BNI itu kadang-kadang dia tuh nggak mengikuti laporan keuangan. Mungkin kalau misalnya laporan keuangannya nggak oke-oke banget dibanding bank lain kayak BCA gitu ya. Kalau BCA kan profitnya bertumbuh 2 digit misalnya. Tapi kalau BNI dengan BRI mungkin nggak begitu. Tapi ada inflow dari foreign. Jadi si BNI ini masih ya berpotensi mudah-mudahan menguji ya angka psikologis 5.600, 5.800 mudah-mudahan tapi nanti tetap kita lihat kondisi marketnya seperti apa. Selama ini sih tadi sih aku cek masih ada inflow dari foreign, BBRI juga masih ada inflow dari foreign dan kita akan bahas spesifik di BBRI karena Big Bang-nya banyak banget. Jadi nggak mungkin aku bahas semuanya, waktunya terbatas. Saham yang bagus-bagus itu lagi banyak banget karena kondisi marketnya lagi bagus banget ya, lagi all time high. Jadi aku hanya bahas beberapa aja. Yang udah punya akses, apalagi yang kemarin ngikutin promonya Wisdom and Invest untuk menggunakan atau trial tools Wisdom and Invest secara gratis, itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau cocok, maka silakan dilanjutkan. Tapi kalau nggak cocok, it's okay, nggak masalah. Mudah-mudahan bisa cocok di suatu hari nanti. Atau yang mau mendapatkan secara gratis, ya caranya dengan membuka rekening melalui rekanannya Wisdom and Invest. Kita rekanan ada banyak, ada Stockbit, ada MNC, ada NH Korindo, ada JUC, Investasiku. Nah, itu mau tanya-tanya persyaratannya apa untuk mendapatkan tools secara gratis. Silakan eh, kontak admin yang apa keterangan di bawah ya. Itu ada nomor WA-nya, juga ada ID Telegramnya dari admin Wisdom and Invest, jadi boleh tanya-tanya. eh Lalu tadi ada pertanyaan, harusnya ada pertanyaan mana ya? Mm, 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 mm. BNI, sebentar. Mau tanya BBKP, terus tadi kalau nggak salah ada, oh ini nih. DLTA, BJTM, BJBR, SMGR, jadi nanti akan aku bahas. Ini ada juga insight untuk BEFIK, akan saya bahas juga. Terus ini ya, pertanyaan dari Pak ini dengan ID organik Nasabali. Saya kan karyawan swasta, biasanya bisa baca cat pulang kerja aja dan market udah tutup. Saya ingin juga trading, tapi yang jangka menengah biar lebih santai. Kira-kira bisa dibantu dicontoh trading plan beli dan jual saham jangka waktu mingguan, bulanan, atau trend following. Kalau trend following, saya soalnya stylenya juga swing. Cuma memang kalau jam trading aku bisa analisa, bisa pantau sih. Hanya saat-saat tertentu aja nggak bisa pantau. Tapi aku udah bikin trading plan, jadi aku tinggal juga nggak masalah. Salah satunya itu pengaturan portfolio sangat penting. Jadi aku portfolio misalnya, ini contoh doang ya, aku ambil angka yang bulat biar gampang hitungnya. Jadi misalnya portfolio kita tuh 100 juta. Kalau style aku, biasanya aku 40% tuh pasti ada Big Bang. Karena aku profit konsisten di sana, jadi Big Bang ini tuh kayak safety net aku. Selalu ada cuan dari Big Bang, karena porsinya cukup besar, jadi bisa menutup kalau misalnya jaga-jaga ada cut loss di saham yang lain. Lalu misalnya 20%-nya aku cari, aku sih lagi mengatur portfolio juga untuk saham energi dan terutama batu bara ya, karena biasanya batu bara itu dividennya besar. Nah, jadi aku juga menunggu nih kesempatan untuk punya barang di bawah. Tapi selama dia barangnya harganya masih premium, aku akan untuk trading aja. Jadi aku paduin sih dia fundamentalnya dengan teknikalnya. Jadi aku mau atur portfolioku 40% itu adalah Big Bang, 20% itu energi, baik dari batu bara ataupun energi yang lainnya tentunya. Dan sisa 40%-nya biasanya aku campur-campur, tergantung sinyal. Jadi cari saham-saham yang uptrend dan ada momentum. Jadi paling gampang aku kalau lagi screening cari di chart itu, makanya tinggal lihat pokoknya ada biru-biru dah gitu. Simple karena makanya aku pakai chart win itu tinggal cari yang ada biru-biru. Nah, nanti kita bahas ya saham-saham yang ada biru-birunya ini.
Kenapa yang ada biru-biru ada momentum? Jadi aku mungkin lebih ke momentum trader berarti. Jadi lagi naik ada momentum ya aku ikutan. Tapi habis itu kalau udah selesai ya take profit. Biasanya ada momentum itu adalah saham-saham yang paling enggak dalam minor trendnya adalah uptrend. Jadi tetap ya kita karena swing kita mau nggak mau harus cari saham yang uptrend. Sayangnya kalau lagi di kondisi yang tidak mendukung, contoh marketnya lagi downtrend atau marketnya lagi sideways akut, itu agak sulit. Ya, saya akui memang agak sulit. Jadi pernah bulan-bulan kemarin itu juga saat IHSG-nya sedang downtrend. Jadi pernah ya waktu itu lagi sideways akut dan bahkan sempat downtrend. Itu aku juga cukup kesulitan. Jadi ada satu bulan itu nggak trading udah di salah satu akun ya nggak trading jadi kosong. Satunya lagi ada tapi jadinya tuh cuannya tipis gitu. Nah itu jadi tergantung kalau kita mau swing atau trend following tergantung sama trend marketnya juga. Kondisi sekarang sih lagi oke, makanya banyak saham-saham yang cantik karena IHSG-nya juga all time high terus. Mudah-mudahan berlanjut, tapi nanti kita akan cek ininya ya, tanggal-tanggal penting supaya teman-teman bisa tahu, oh harus watch out, harus pantau kondisi marketnya, kondisi globalnya seperti apa kalau di tanggal-tanggal sekian. Oke, jadi untuk contoh trading plan-nya nanti deh ya salah satu ya aku contohin, tapi berarti harus di saham yang sudah lewat biar tahu nih, oh ternyata ini sinyal entry-nya, belinya tuh bagaimana, jualnya di mana gitu ya. Oke, komoditas ini lagi pada hijau-hijau nih. Si goldnya all time high lagi nggak ya? Kayaknya dia all time high lagi. Oh, menguji all time high. Kemarin all time high-nya di 2531. Tapi naik lagi nih. Terus copper, platinum, palladium, crude oil-nya juga naik. Tapi harga saham-saham yang oil-oil masih belum sih ya. Terus kalau nikel sih kayaknya masih oversupply. Aku belum lihat secara trennya, tapi belum ada yang menarik ya. Paling cuma waktu itu sempat lirikin Inco, tapi kayaknya nggak kemana-mana juga nih si Inco-nya. Kelihatannya cukup menarik karena begini ya, barangkali dia mau ke sini gitu, uji resisten. Tapi ya kita lihatlah nanti apakah dia berhasil break high lagi atau enggak. Jadi dia perlu begini ya. Dia perlu break high sini, ke sini, jadi bentuk tangga ke atas trennya. Baru menarik, baru berpotensi kembali ke area sini nih. 5.000 mudah-mudahan. Jadi dipantau aja nih boleh jadi watch list untuk si nikel. Karena harga nikelnya setahu saya sempet sih ya. Sempet, ah, sebentar. Saya lupa kodenya apa. NI nikel. Kayaknya trennya, oh ya lihat dari sini aja deh. Kayaknya trennya lagi naik sedikit untuk si nikel. Kita cek chart daily. Star ya, lagi loading. Internetku agak lemot nih. Jadi agak lumayan lah ya. Kita kan lihatnya secara tren. Sini trennya lumayan agak menaik. Jadi mudah-mudahan si inkonya juga at least minor uptrend. Mudah-mudahan. Tapi tetap ya cek terus, pantau terus harga nikel dan teknikal dari si inkonya itu sendiri bagaimana. Atau nikel-nikel yang lain itu juga boleh. Oh, tanggal. Kita mau lihat ekonomiknya. Ada tanggal-tanggal penting kayak di tanggal 29 nanti ada GDP growth rate konsensus 2,8 jadi harapannya bisa bertumbuh ya. Kenapa GDP ini cukup penting? Biasanya kalau di kalender ini yang ada tanda merah-merahnya itu artinya cukup penting tuh data-datanya. Dia GDP itu kan menunjukkan bahwa
suatu negara itu sehat apa enggak gitu, bertumbuh apa enggak. Jadi itu salah satunya sih GDP growth rate-nya nanti lihat apakah sesuai dengan ekspektasi. Biasa kalau tidak sesuai ekspektasi ya agak lemes gitu. Terus data-data penting ini juga penting sih core PCE ya. Eh, yang lebih penting lagi tuh NFP sama unemployment rate. Juga kan kemarin si Powell kan udah positif nih mau pemotongan suku bunga di bulan 9. Jadi nanti kita tungguin juga ya. Sama core inflation rate itu 11 September. Terus 6 September itu 3 September itu new moon. Nah, biasanya kalau teman-teman yang pernah dengar ada new moon atau hmm, satu lagi apa sih namanya? Kalau new moon, pokoknya kalau kita biasanya penanggalan Chinese lunar kalender itu di tanggal 1, tanggal 15 itu biasanya mirip-mirip tuh. Lunar ininya new moon sama satu lagi saya lupa apa apa moon. eh Ya itulah lupa aku ya. Pokoknya kalau tanggal 1 itu new moon. Dan biasanya kecenderungannya adalah market itu berbalik arah. Berbalik arah dalam artian kalau lagi downtrend maka dia bisa berbalik naik, kalau dia lagi di atas maka dia bisa berbalik turun. Jadi harus hati-hati di awal-awal September nih karena selain new moon juga ada data-data penting. Jadi itu plus minus ya. Biasanya new moon itu nggak tepat exactly di tanggal sekian. New moonnya itu tanggal 3 September hari Selasa, tapi nggak exactly di tanggal sekian market berbalik arahnya karena kadang-kadang ada plus minus bisa 2 sampai 3 hari. Nah, itu bertepatan dengan data penting yang tadinya GDP. Jadi NFP maksudku dengan NFP. Jadi hati-hati di saat-saat segitu. Apalagi indeks kita kan lagi di all time high. Kita lihat secara teknikal ya. Jadi aku bicara itu bukan kesannya ini apa nih ilmu apa lagi sih kok ada begitu-begituan ya ada nyumun-nyumun. Don't worry. Tetap utamanya adalah teknikal. Kita bisa menganalisa dari beragam sisi, tapi tetap paling utama itu adalah teknikalnya ya. Komposit. Yang hari ini. Nah, secara teknikal tuh kan kelihatan ya. Chart yang aku pakai ini adalah chart dari Wisdom and Invest, kita yang bikin. Jadi nggak bisa didapetin di tempat lain, hanya bisa di Win. Kalau mau dapetin secara gratis boleh banget. Itu dengan cara membuka rekening sekuritas. Dan ada minimum transaksi, tapi saya lupa berapa. Silakan ditanyakan ke adminnya. Kalau yang gratis, yang untuk nasabah, biasanya tuh yang perintahnya ini, slash GD BBRI misalnya. Chartnya simple karena memang untuk nasabah kita nggak mau ribet-ribet, jadi cukup lihat warna candle. Biasanya titik hijau adalah sinyal untuk beli, tapi karena candlenya kuning sifatnya spekulatif. Kalau candlenya berupa hijau itu bagus, jadi tinggal di hold. Memang kadang-kadang ini ya, ini candlenya tuh dia dead cat bounce, tapi kalau ini sih udah bagus banget kok. Tuh. Oke, tinggal ngikutin. Jadi tinggal lihat warna candle. Begitu nanti dia berwarna hitam, itu exit. Jadi gampang banget ngelihatnya. Memang kita bikin sesimpel mungkin supaya para nasabah nggak bingung. Tapi kalau yang aktif trading, bisa mendapatkan full fasilitas. Jadi kalau yang ini tuh ada minimumnya berapa gitu. Terus kalau mencapai lagi minimum yang kedua, itu bisa mendapatkan full fasilitas. Full fasilitas itu seperti member. Jadi kalau member itu berbayar karena kita punya biaya-biaya ya untuk maintenance si bot ini, untuk servernya, untuk segala teknisinya dan segala macamnya itu butuh biaya. Makanya kita tentu ada biaya berlangganan. Belum lagi bayar data, data itu bayar ya. Dan jadi data yang di sini di Win itu real time gitu. Setiap saat teman-teman request itu adalah saat itu juga dan itu bisa pakai sampai 5 menit, 1 menit itu bisa chat ini bisa di request sampai ke 5 menit time frame kecil. Jadi benar-benar real time. Lalu kalau yang tadi chat Win cara pakainya ini saya share karena kadang-kadang
Kita kan ada program kasih chat gratis gitu ya, biar teman-teman bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kalau dapetin chat, oh udah ngerti cara bacanya itu begini, cara pakainya begini. Pak, ini juga simple banget dan bisa komplit banget. Jadi tergantung gimana cara teman-teman menggunakannya. Mau yang versi simple bisa, mau yang versi komplit juga bisa. Di sini udah ada support dan resist, udah dibuatin, ada angka VWAP-nya juga. Sebentar, ya ada angka VWAP-nya juga. Ini statusnya hold itu biasanya karena sejak segitiga hijau itu adalah sinyal entry. Tapi ini agak kompleks. Kalau nggak mau ribet, tinggal lihat aja momentumnya berwarna biru. Kalau berwarna biru semakin meningkat itu semakin bagus. Jadi ini masih oke ya. Momentumnya masih naik. IHSG-nya juga all time high lagi. Ini masih oke. Inflow dari foreign juga masih bagus banget, terutama ke Big Bank yaitu BRI, BNI. Jadi di sini bisa lihat BRI, BNI ini screener screener kita ya. Jadi channel itu dia membroadcast saham-saham yang menarik. Tetap kita harus analisa kembali masing-masing chartnya, tapi at least ini sebagai karena dia per 30 menit dia memberitahu oh saham ini bagus. Jadi ada beberapa sinyal, contoh yang statusnya buy terus ada bintang itu artinya eh, volumenya di atas rata-rata. Jadi kita bisa lirik. Lirik bukan langsung beli ya, itu angka buy bukan angka belinya, tapi adalah current price. Jadi saat itu harganya fluktuatif dan naik turun, maka angkanya juga berubah. Dan sinyalnya juga bisa hilang. Jadi misalnya pagi dia bagus, ternyata sore hilang, itu artinya tadinya paginya bagus, sorenya nggak bagus lagi gitu. Karena kan dia real time screeningnya pada saat itu juga. Lalu yang ada foreign inflow di BRI, BNI, MDKA, BCA, SMRA, KLBF, BBTN, bla 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 bla. Tapi cek kembali secara teknikal karena biasanya price action itu lebih kuat, lebih penting ketimbang NBS foreign flow-nya. Jadi kadang foreign flow nggak bergerak searah dengan price action, maka kita utamakan price action dulu supaya teman-teman nggak bingung. Nanti pasti ada yang bingung. Inflow foreign-nya gede, tapi kok harganya malah turun. Nah, jadi kita utamakan price action atau pergerakan harganya dulu. Inflow bagus, kita bahas saham yang ditanyain teman-teman dulu. Tadi ada yang nanya BEFIK. Digital bank sebetulnya lagi bank-bank ini lagi bagus sebetulnya, tapi aku gak tahu kenapa milihnya Befik. Mungkin karena memang dia belum jalan, cuma untuk likuiditas segini biasanya saya akan lirik yang lain. Contoh kayak BBTN kan masih bagus, lalu BTPS bagus, lalu ada BRIS, BRI, BNI gitu ya. Ini nggak begitu liquid, total transaksi hanya di 1,42 rata-rata transaksi, sorry. Rata-rata transaksi hanya di 1,42 miliar dan transaksi hari ini nggak nyampe 1 miliar, hanya 370 juta. Jadi bayangkan kalau misalnya ada trader yang punya akun 1 miliar, itu bisa naikin si Befik. Karena dia tidak liquid, jadi dia mudah sekali untuk naik, juga mudah sekali untuk turun ya. Harus tahu resikonya. Saya sih lebih suka yang lain. Lebih suka yang naik tapi likuiditasnya lebih bagus. Karena biasanya kalau dia likuiditasnya semakin tebal, semakin liquid, nggak mungkin lah bandar mau cuan cuma berapa persen. Cuma 1 hari jalan, habis itu selesai kan nggak mungkin. Kalau dia duitnya gede, pasti dia juga maunya jalannya lebih panjang. Karena itu saya lebih suka saham-saham yang ada ininya ya, likuiditasnya tuh lebih liquid gitu. Sehingga saya bisa aman lah dalam 1 2 hari, 3 hari atau bahkan seminggu itu aman untuk jual dan beli atau untuk entry. Habis itu seminggu kemudian baru jual gitu. Itu masih lebih aman. Tapi kalau yang kayak gini nggak liquid, 1 hari selesai, 2 hari selesai gitu. Atau bahkan pagi naik, sore selesai. Jadi udah taking profit jadi jarum-jarum. Biasanya begitu ya. Ini sih ada momentum. Dia juga lagi di support 83. Supportnya 82, 83. Masih oke. Masih bisa lah kalau memang mau spec buy oke. Cut loss kalau dia ke bawah, di bawah 80 lah cut lossnya. Stop lossnya ya.
Resist 91, 94, 97. Kalau mau spek buy silakan. Cuma sih saya pribadi lebih suka lirikin saham yang lain. Karena ini ya, masalah likuiditas dan bid overnya kadang-kadang kalau nggak liquid bisa hilang. Saya nggak suka begitu, takutnya nanti mau hajar kiri pun bingung gitu. Tiba-tiba kok hilang tiga papan gitu. Oke, DLTA. Ini juga bukan saham yang aku akan lirikin karena rata-rata transaksi di bawah 1 miliar. Harusnya di atas 1 miliar. Walaupun ini volumenya sudah mulai ada sih. Tapi trennya masih down ya. Lihat nih, zigzagnya kan ke bawah. Paling dia mantul sebentar, habis itu turun lagi. Kalau saya sih lebih suka saham yang lain, tapi kalau tertarik ya silakan ambil aja batas bawah harga paling low-nya. Low-nya di berapa tuh? Kita coba pakai yang ini ya, DLTA. Berapa ini low? 2.500. Jadi stop loss kalau dia turun ke bawah 2.500. Resist 2.580, 2.600. Kalau break mungkin akan ke area sini nih. 2.700-an lah ya. Kalau dia break, tapi kalau nggak break ya mungkin dia akan sideways masih di sini. Kalau breakdown ya berarti dia akan ke support trend bawah nih. Support trend bawah itu di 2.320. Momentumnya sih ada perbaikan, jadi mudah-mudahan dia bisa breakout. Tapi kalau nggak breakout ya udah, berarti dia akan sideways atau dia akan turun ya. Di ini aja. Aku sih kalau aku sih nggak tertarik. Tapi kalau udah kalau masih mau ya silakan. BJTM, BJTM, BJBR biasanya ini yang beli dividen player nih kayaknya nih. Kalau untuk trading aku nggak suka karena dia lemot banget ya. Naik satu tik, turun satu tik, naik dua tik, turun dua tik. Ada sih momentum, volumenya juga ya oke lah. Dengan resist di 590, supportnya di 560. Aku pribadi lebih suka banking yang lain. Tapi kalau teman-teman mau BJTM, oke silakan. Itu tadi support-supportnya udah saya info di 550 lah kita buletin nih. Winline 550, 560 juga support dan resist 590 MA 200. Ini kalau dia nggak bisa break, watch out ya. Jangan lupa taking profit. BJBR. BJBR, cakapan BJTM sih. Tadi udah ada momentum soalnya si BJTM. BJBR-nya belum ada momentum. Support di berapa nih? Kita pakai yang bawah sini deh. 985, resist 1035. Kalau break ini berpotensi ke MA 200. Tapi ini masih ya tuh kan setik dua tik sama dia BJBR, BJTM tuh mirip-mirip. Jadi kalau bisa jangan ambil dua-duanya. Kalau mau ya pilih salah satunya aja. Meskipun aku tetap prefer ke banking yang lain ya, yang lebih menarik. Tapi kalau mau ya silakan. Tadi supportnya, resistnya udah. Lanjut SMGR. Eh, SMGR sebetulnya menarik. Jadi semen-semen eh, sebetulnya menarik karena begini, kalau sektor properti dan konstruksinya naik, ini biasanya mengikuti biasanya. Cuma Em, mungkin karena yang lain terlalu aktif, terlalu menarik, ada inflow foreign, maka ini lagi nggak jalan nih. Jadi gantian ya, nanti mungkin setelah yang lain-lainnya udah mulai nggak jalan, baru si SMGR-nya atau YNTP-nya baru bergerak. Oke, ya, secara teknikal sih masih oke. Dia ada momentum, cuma volumenya aja yang kurang menarik. Biasanya kalau menarik itu volumenya itu menaik. Jadi teknikalnya naik, volumenya naik, momentumnya naik, itu baru menarik. Tren, kita tarik tren begini. Selama dia masih di atas support tren itu, masih oke. Jadi bisa aja jadi begini. Bentar ya, misalnya begini gitu ya. Lalu pergerakannya,
dia zigzag di dalam sini. Dia harus break baru menarik. Kalau dia break, berpotensi ke area 5.000. Tapi kalau nggak break, ya mungkin dia masih akan sideways, dan selama saham-saham yang lain, karena masih jadi pusat perhatian, dia jadinya nggak bergerak gitu. Ya kalau bisa, ya tinggalin dulu, kita fokus ke saham yang lain ya. BBKP, nah ini bukan Big Bang, banking-banking tuh lagi menarik. Meskipun ini buat saya sih hanya untuk trading, bukan untuk long term. Kalau long term, tergantung ya, harus pantau juga dia punya fundamental dan laporan keuangannya bagaimana. Karena kalau kita lihat secara broksumnya, itu distribusi. Jadi bisa jadi ini naik dengan distribusi. Foreign-nya jualan. Jadi ini untuk trading aja. Karena meskipun foreign-nya outflow, bisa kok harganya naik. Karena dia lagi naikin harga sambil jualan. Jadi hati-hati. Pestanya bisa setiap saat bubar. Supportnya itu di garis win line, yaitu di 61, 60 lah kita kasih toleransi ya. Ini juga area neckline dia breakout-nya. Jadi selama di atas 60 ini masih oke. Dengan resist dia berpotensi untuk uji kembali MA 200 di 70 atau bahkan di 75. Itu high yang terakhir. Jadi bisa aja dia begini lagi. Sekarang masih oke, BBKP-nya masih bagus. Titik entry. Oh ya, tadi kan aku ini ya mau ngasih tahu gimana caranya bikin trading plan untuk entry nanti ya di saham yang menarik aja deh. BBKP juga masih menarik sih. Biasanya kalau dia naik, nih ya 3 candle naik dengan volume, itu artinya bagus. Ketika kita mau buyback atau kita mau buy on weakness, itu bisa di support tuh. Di 60 kalau ada yang entry itu udah cuan lagi. Ini di hold aja, candlenya masih higher high, momentum masih oke, dia berpotensi ke 70 sampai 75 lagi. Nah, itu yang ditanyain oleh teman-teman. Sekarang kita mau bahas saham yang menarik. Yang pertama ada Adi PTPP 11-12. Jadi saya pilih salah satunya aja. Adi. Secara teknikal dia masih bikin trend up ya. Pergerakan saham itu zigzag. Jadi kita bisa entry pas ketika dia di sini. Tuh, dia break lagi, volumenya gede lagi, itu bisa entry atau di momentum pertama. Misalnya di momentum pertama di sini atau momentum pertama di sini. Kita bisa entry. Itu. Kalau ini sih memang pasti sini sih ya. Kalau buy on weakness-nya tentu di dekat-dekat garis win line ini kalau ada yang entry dekat sini maka udah cuan lagi. Nah, jadi kalau kita mau swing bikin trading plan, pertama kita harus cari saham yang menarik dan berpotensi untuk naik. Nah, kalau dari win, biasa win itu hmm, ada nggak ya? Aku masih simpenin nggak ya? Oh, bentar ya. Win. Udah saya buang. Jadi chart win, saya pernah bikin yang namanya win system. Win system itu adalah mencari saham-saham yang ada volume, dia naik, trennya up, dan momentumnya semakin menguat. Jadi 3 hal itu. Cari yang ada momentum, volume meningkat, dan trennya lagi up. Itu cocok untuk swing, terutama di market yang lagi up. Tapi kalau market sideways atau market lagi downtrend itu sulit ya. Ada yang masuk ke dalam win system itu sulit karena memang nggak ada lagi nggak uptrend gitu loh. Kalaupun uptrend nggak liquid, aku juga biasanya nggak mau karena resiko ya. Nggak bisa juga kita share ke orang-orang karena nggak liquid. Nanti jadinya kayak masuk ke satu tempat terus keroyokan gitu. Mau keluar gigit-gigitan, cakar-cakaran. Jadi jangan. Ini kalau misalnya Adi, cara entry-nya adalah biasanya kalau misalnya dia lagi break downtrend line-nya ini, downtrend channel yang bentuknya kayak miring ke bawah, dia breakout, volumenya gede, ada momentum, itu entry. Swing sampai sampai kapan? Biasanya saya sampai muncul shooting star, saya exit.
Nanti masuk lagi kalau sudah mulai menarik. Biasanya shooting star itu menunjukkan adanya tekanan yang besar, tekanan jual yang besar. Jadi kalau buy on weakness, saya jarang juga, saya lebih suka buy on breakout. Jadi misalnya di sini, kan itu sebenarnya tren minor trend down lagi ya. Dia breakout lagi dengan candle bullish. Candle bullish itu hijau gede panjang bodinya seperti di sini. Volumenya juga gede. Ntar saya tandain candlenya yang mana ya. Nah, volumenya di atas rata-rata ya. Rata-rata itu tuh yang ini, yang garis hitam karena dia di atas dan 2 kali lipat bahkan dari rata-ratanya, maka itu menarik. Ini valid. Ada segitiga hijau, volume gede, momentumnya memang belum ada, masih di titik pink, tapi at least kalaupun dia sampai sideways, dia akan menguji ke sini, masih ada rewardnya. Jadi biasanya itu menjadi sinyal untuk entry. Terus candle sini, jebret, volume gede, momentum, ya udah hold aja. Ini masih bagus, adinya masih berpotensi untuk uji high lagi. Ini kan mantul ya, mantul garis winline berpotensi uji 3.14 sampai 3.22. Kalau break lagi maka masih berpotensi lanjut sampai 3.64. Momentumnya masih up, trennya masih up. Jadi mudah-mudahan lanjut. Kita cek di weekly-nya juga untuk Adi. Biasanya kayaknya weekly-nya cakep nih. Tuh, ini chart weekly. Biasanya aku untuk lihat view yang lebih panjang. Ini resist terdekat lah ya, 330. Dan kalau dia break lagi 330-nya maka dia berpotensi ke 416. Mudah-mudahan. Ini volumenya menarik tuh. Dia uptrend, volumenya naik, ada momentum. Berbeda ya dengan saat di sini volumenya kan kayak gimana-gimana banget gitu. Dia dia sempat naik tapi muncul shooting star. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ngelihat lagi ada shooting star kayak gitu, itu jangan lupa untuk taking profit. Karena biasanya shooting star itu menandakan bahwa tekanan jualnya cukup besar. Ini volume besar, momentum, mudah-mudahan sih lanjut lah ya. Hold aja kalau yang udah entry dari bawah. Yang baru mau masuk, inget buy on weakness aja, nggak usah terburu-buru. Tadi aku udah kasih supportnya belum ya? Support garis winline di 298 kan fraksi 2 ya. 298, resist 322. Selama dia bertahan di 282, tuh ini ada channel. Dia masih anggapannya sideways. Selama di atas 282 ini masih oke. Jadi di hold aja. Pasang stop loss kalau misalnya udah entry dari bawah tinggal pasang trailing stop di bawah 282. Jangan pas-pas di support karena nanti kena. Jadi harus kasih toleransi di bawah supportnya itu. Lanjut ke BBRI. Kita lihat BBRI. It's technical dulu. Technical itu pakai chart win. Lihat momentumnya bagus ya. Pattern. Kita ngomongin pattern. Waktu itu saya sempat merasa ini adalah triangle, bisa juga dia inverted head and shoulder, atau bisa juga bentuknya seperti flag. Nah, jadi whatever whatever that is, sama aja pokoknya arahnya ke atas lah ya. Ini masih bagus, closing high di atas MA 200, momentum masih ada, foreign inflow masih ada, jadi mudah-mudahan lanjut ke 5525. Oke, mau pakai Vibo juga oke. Saya ada analisa yang di sini itu pakai Vibo. Jadi sebenarnya pakai apapun oke, yang penting cuan. Kalau pakai Vibo, ini pakai Vibo, saya pakai 2 Vibo ya, yang satu extension, yang satu retracement. Kalau yang extension berpotensi ke 5400. Biasanya itu jadi seperti flag karena ini sama dengan ini ya. Lalu kalau Vibo gedenya itu di 5550. Itu Vibo 0,618. Kayak BMRI dia bahkan tembus Vibo 0,786. Kalau BBNI ini lagi di Vibo 0,618. Kalau tembus lagi, dia closing high lagi berarti lanjut ya ke 5825.
Itu kalau menggunakan Vivo. Atau bisa juga pakai area supply and demand atau pakai garis-garis kayak begini juga sama aja. Semua metode itu sama. Bisa dipakai, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. BBRI foreign inflow-nya masih ya gede-gede banget, udah mulai bagus. BBNI juga foreign inflow tuh. Jadi mudah-mudahan masih lanjut. Aku nggak bahas bank yang lain karena biasanya mirip-mirip, kecuali BCA BMRI mungkin udah terlalu atas. Kalau masih tertarik, paling salah satunya ya BNI, BBRI karena BRI itu tadi ya masih di Fibo yang bawah tuh, masih di Fibo yang bawah, masih di 0,5. Jadi mudah-mudahan masih ada ruang kenaikan yang cukup besar. And then BBTN. Ini banking-banking bagus. Hmm, Jadi banyak nih. BTN, dia closing high, volumenya gede, candle bullish, momentum besar, jadi lanjut nih. Mudah-mudahan. Di sini ada gap, area berapa tuh? 1.500-an ya. 1.500, jadi mudah-mudahan lanjut ke area sana atau bahkan kalau ini misalnya cup and handle atau apapun itu, ya mudah-mudahan lanjut lagi nih naik nih. Jadi tapi satu-satu ya dijalaninnya dia harus tutup gap dulu. Setelah tutup gap, dia ke 1610 baru ke target patternnya itu. Kalau nggak dicapai, jangan memaksakan diri. Kalau memang ternyata nggak capai ke target, ya udah. Kalau dia ternyata balik arah, momentumnya mulai melemah, ternyata ada apalagi ada bearish divergent, maka jangan lupa taking profit, jangan lupa pasang trailing stop. Supportnya saya belum ngasih tahu ya. Support low hari ini 1365. Kenapa saya pakai low? Karena kalau dia lagi strong up, biasanya dia akan bikin tangga ke atas. Jadi low hari ini itu tidak akan disentuh. Seperti ini. Contoh kayak di sini, tuh. Dia low-nya tidak pernah disentuh. Tapi begitu jebol low, artinya dia balik arah gitu. Begitu jebol low, dia balik arah. Kalau dia strong up, maka low-nya tidak akan pernah disentuh. Ini juga berlaku yang sama. Kalau dia strong up, tidak akan dijebol. Tapi ada support kedua, yaitu win line. Selama dia di atas win line, ini masih bagus. Begitu keluar segitiga merah, maka bubar. Kita tinggalkan dulu atau kita sell on strength. Jadi win line-nya ini juga patokan di angkanya di 1330. Artinya selama dia di atas garis win line, di atas 1330, ini masih bagus. Jadi gampang banget kan pakai chart win, tinggal lihat aja, oh garis win line-nya di sana, dia masih di atas win line, masih bagus. Supportnya sekian, momentumnya bagus. Jadi cari aja saham-saham yang ada momentum menguat dan volumenya gede. BBTN, Bird, Bird bagus, memang agak volatil ya. Dia sempat jebret ke bawah tuh. Nggak tahu ada apa, saya nggak sempat perhatiin. Tapi akhirnya dia kembali naik lagi. Hari ini break high lagi, volumenya gede, candle bullish, momentumnya ada lagi. Weekly-nya nih, weekly-nya tuh menarik. Weekly-nya tuh udah muncul segitiga hijau juga, ada momentum juga. Jadi salah satunya yang bisa kita pakai nggak cuma daily, kita bisa cek di daily-nya udah bagus, di weekly-nya bagus, segitiga, ada segitiga hijau juga, ada momentum juga, volume juga, maka dia berpotensi untuk kita swingkan gitu. Ini udah break ya dari downtrend channel, dia breakout dengan volume yang gede, dia mantulnya ternyata di garis win line secara weekly. Jadi kalau ada yang eh, cukup perhatian kalau misalnya ngikutin Bart, oh ternyata dia mantul di Winline Weekly terus entry. Nah, itu udah cuan lagi tuh. Jadi di sini ya sempat ada yang nangkepin dan dia kemudian bergerak naik lagi. Jadi ini masih bagus dengan supportnya low hari ini yaitu 1745, resist di 1870. Nextnya kita pakai yang weekly nih, soalnya nggak kelihatan tadi ya, 1900, 1945 satu-satu dia, jangan langsung bablas. Ini resistnya banyak, tapi dia harus menghadapi resistnya satu persatu dulu. Support secara weekly 1690, win line-nya di 1620. Selama dia di atas garis win line, ini masih menarik. Jadi silakan dijadikan watchlist, cari titik entry buy on weakness. BRIS. Selanjutnya, BRIS-nya ada inflow foreign tuh gede banget.
dan masih sampai sekarang. Tuh, saya pernah share kayaknya ke member, udah lama banget tapi bridge-nya berpotensi untuk inverted head and shoulder. Kalau break lagi, apalagi break high, maka artinya continuation ya, dia akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Infonya oke, teknikalnya sih kalau di daily-nya masih oke. Bentar, iya benar chart yang ini. Dia ada channel up-nya, memang lagi uji resist 2750. Kalau besok dia high lagi maka menarik ya. Yang mau buy on weakness silakan buy on weakness selama dia di dalam channel up ini masih oke. Jadi best price atau kalau bisa ngedapetin harga 2490 itu sih oke banget, tapi belum tentu dia mau balik lagi ke sini ya. Kalau dia balik lagi maka boleh spek buy, tapi kalau nggak balik lagi dia langsung up ya udah kita titip sendal kek gitu ya, hanya masuk 20% misalnya atau 30%. Nanti perlahan-lahan kalau misalnya dia naik terus kita bisa perlahan-lahan untuk averaging up. Jadi lebih aman averaging up ketimbang averaging down. Karena kalau averaging down kita mau averaging ke bawah sampai berapa gitu ya. Kalau naik kan kita nggak khawatir. Kita averaging up, walaupun average kita lama-lama naik, tapi kita masih floating profit. Dan begitu balik arah, kita bisa langsung buang semuanya dan taking profit, mengamankan profit kita. Jadi ini masih oke ya. Supportnya terdekat di garis win line yaitu 2650, resist 2900. Momentumnya masih oke ya, masih bagus. Candle juga walaupun merah sebetulnya, tapi dia higher high. Jadi higher high itu nggak peduli mau candle merah, candle hijau, yang penting dia higher high. Selanjutnya ASRI. Ini ASRI tapi jadi properti itu sebenarnya masih oke. Properti manapun yang penting cari aja yang liquid. Waduh udah ternyata udah 10% ya. Cukup beresiko sebenarnya karena supportnya jadi jauh banget. Menariknya tuh pas lagi di kemarin nih. Kemarin terus ini open gap down, open sama dengan low. Nah, habis itu dia naik. Ini sebenarnya ini menarik. Kalau kita ngecekin ke 5 menitnya, kita bisa gunakan hak kaki 5 menit. Biasanya cakep. Dia ada frekuensi analyzer kan. Frekuensi analyzer saat suatu saham lagi sideways, dia menunjukkan adanya transaksi yang besar. Kita tinggal melihat ada nggak nih yang HK. Jadi hijau-hijau ini artinya ada yang beli, ada yang HK. Makanya nama nama chartnya disebut HK ya. HK hajar kanan artinya ada yang beli. Kalau haki itu merah-merah atau hajar kiri atau jualan. Jadi jadi kalau dia masih biru-biru ini masih masih biru-biru. Masih hijau-hijau ini masih bagus. Kalau merah-merah artinya udah mulai pada jualan. Biasanya aku suka pakai ini untuk mengawal. Jadi misalnya sahamnya lagi naik, aku baru masuk hari ini, sahamnya agak volatil, aku biasanya ngeliatin pantau di 5 menitnya. Jadi begitu banyak merah-merah, banyak yang jualan, aku ikut jualan. Gitu ya. Biasanya untuk fast tradingnya enak, chart HKK ini. Dan ini khusus untuk para member. Nasabah dapatnya yang tadi ya, chart GD. Kecuali teman-teman transaksinya aktif banget, memenuhi syarat minimal, jadi bisa dapat seluruh akses. Kembali ke Asri tadi, kayaknya belum selesai aku bilangin. Asri, 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 Asri. Cakep ya. Oh iya, tapi udah di resist. Supportnya di 151 nih, jauh. Supportnya jauh banget, makanya agak high risk. Mungkin bisa pilih saham properti lainnya. Cuma HKK 5 sih oke ya. Lihat nih weekly. Weekly, waduh dikit lagi udah mau capai 170. Cakep ya. Harusnya pas dia break, ini kan inverted head and shoulder juga nih. Targetnya sih udah nyampe, ini udah selesai sebenarnya. Jadi khawatirnya udah selesai. Cari yang lain aja deh. Tapi memang menarik ya si Asri ini. Yang udah punya tinggal pasang trailing stop. Deal agak high risk. Tadi Asrinya juga coba lihat likuiditasnya. Transaksinya rata-rata di 2 miliar. Ya memang agak-agak high risk juga nih. Deal, deal juga agak high risk karena kadang-kadang dia bisa tiba-tiba jadi nggak liquid, tapi volumenya sih lumayan ya. Rata-rata transaksi juga di 7 miliar, volumenya meningkat, momentum juga cukup meningkat. Mudah-mudahan nih break
Kalau break 196 dia lanjut ke 204 atau bahkan ke ini berapa nih 216. Mudah-mudahan. Buy on weakness tetap selalu disarankan untuk buy on weakness. VWAP 193, closing 195 ya. Mungkin kalau mau bikin beberapa antrian ya, jangan satu antrian. Kita bikin kayak jaring laba-laba. Jadi misalnya takut gak dapet nih, ya udah HK, tapi dikit dulu, misalnya beberapa lot. Habis itu nanti bikin lagi beberapa antrian sampai di area support 190 misalnya, atau 188 itu supportnya. Karena kadang-kadang kan kalau saham yang begini suka liar ya, pergerakannya lumayan fluktuatif, lumayan volatil. Jadi kita bisa mengambil kesempatan, kadang-kadang kalau dia turun ke bawah VWAP, kita bisa nggak dapetin. VWAP ini jadi harga rata-rata di hari yang sama. Sehingga kita bisa tahu, oh rata-rata orang tuh belinya di harga sekian gitu. Kalau kita bisa ngedapetin harga di bawah rata-rata, ya otomatis bagus dong. Nah, VWAP ini cenderung sering dilewatin. Jadi harga itu karena fluktuatif, dia kadang-kadang di atas VWAP, biasanya kita pakai untuk jualan bagi fast trader nih. Kalau dia ke bawah VWAP, kita beli. Nanti begitu dia seenggaknya balik ke VWAP lagi, kita udah bisa jualan. Gitu. Itu biasanya cara fast trading ya. Cuma kalau swing ya tentu carinya yang penting adalah tren. Jadi kita trend following supaya nggak pusing nanti kaget gitu ya, tiba-tiba pulang kok minus. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, itu deal. Aduh, sebenarnya sahamnya yang bagus tuh masih banyak banget, tapi waktunya terlalu panjang ya. Aku nggak sempet, nggak mungkin bahasin semua. Buat teman-teman yang udah punya akses ke toolsnya Wisdom and Invest, silahkan dicari-cari lagi. Sebenarnya masih banyak banget. Ya tuh, listnya panjang sekali. Atau teman-teman bisa mengikuti panduannya dari coach. Nah, kita ada coach biasanya namanya Sherlock. Dia yang handle di Remember. Biasanya dia yang mengguide, bahkan ada trading plan-nya. Tapi kalau teman-teman mau trading sendiri, nggak ngikutin trading plan dia, ataupun nggak ngikutin saham yang kita kasih insight-nya, nggak apa-apa. Karena kita memang mengencourage teman-teman untuk trading secara mandiri. Makanya kita buatin tools sehingga kita tidak perlu berada di kapal yang sama. Kita nggak perlu cakar-cakaran untuk jualan, nggak perlu cakar-cakaran untuk taking profit. Sehingga teman-teman semuanya bisa mendapatkan profit dan bisa sama-sama happy. Oke? Itu aja sih. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, klik like, dan share. Dan kalau ada pertanyaan lagi, silakan drop di kolom komentar. Besok saya akan bikin YouTube-nya lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Thank you and bye-bye.